Kamu pernah nggak lihat orang jualan produk digital terus kelihatannya hidupnya enak banget gitu? Terlebih dengan adanya platform kayak Link ID dan sebagainya, itu membuat orang-orang yang jualan produk digital jadi lebih mudah. Mungkin kamu nggak nyangka ya, tapi jadi penjual produk digital itu mirip kayak hidup di hutan rimba. Semua orang bersaing, semua orang pengen jadi nomor satu, dan yang nggak siap ya kalah gitu. Di video ini aku bakal bongkar sisi gelap produk digital yang jarang diceritain. Bukan buat takutin kamu ya, tapi supaya kamu tahu realita di balik layar dunia digital itu gak semudah itu. Halo semua, aku Jawari dan selamat datang di channel jarang diceritain, tepatnya di segmen bisnis kreatif. Di channel ini aku sering bahas hal-hal yang sifatnya kreatif, termasuk kreativitas dalam dunia bisnis. Nah, jadi apa aja sisi gelap produk digital yang harus kamu ketahui sebelum jualan? Pertama, persaingan yang brutal. Pasar produk digital itu udah padat banget. Kamu bisa bikin produk sekeren apapun, tapi kalau nggak punya strategi pemasaran yang jelas, hasilnya tenggelam. Produk kamu nggak akan dikenal apalagi dibeli. Kedua, susahnya membangun kepercayaan. Pembeli nggak bisa nyentuh produknya, nggak bisa nyoba dulu. Ya, kamu harus kerja keras nunjukin bukti, testimoni, review positif, pelayanan yang cepat, semuanya harus transparan. Dan percaya deh, bikin orang percaya di dunia digital itu butuh waktu. Tapi kehilangan kepercayaan bisa terjadi hanya karena satu kesalahan kecil. Ketiga, ancaman pembajakan dan pencurian. Ini mimpi buruk semua kreator digital. Kamu bikin ebook, kursus, template, atau software, lalu besoknya muncul versi bajakannya di forum atau grup Telegram. Dan yang paling nyakitin, kadang justru hanya barang itu orang yang dulu pernah kamu bantu. Keempat, drama refund dan komplain pelanggan. Produk digital itu tricky banget. Begitu orang udah download, sebenarnya mereka udah punya produknya, tapi kalau mereka minta refund tanpa alasan yang jelas, kamu bisa rugi dua kali, kehilangan uang dan kehilangan waktu. Makanya banyak penjual bikin kebijakan refund super ketat, tapi itu pun bisa jadi bumerang kalau pelanggan merasa gak puas. Kelima, tantangan teknis dan platform. Kamu gak cukup punya produk yang bagus, kamu juga harus ngerti soal landing page, sistem pembayaran, email marketing, integrasi API, dan segudang hal teknis lainnya. Buat sebagian orang ini bikin stres karena harus jadi kreator dan teknisi dalam waktu yang sama. Keenam, tuntutan untuk terus update. Tren digital berubah cepat banget. Apa yang laku bulan ini bisa aja basi bulan depan. Kamu harus terus belajar, revisi, perbaiki, bahkan kadang ganti arah total biar tetap relevan. Ketujuh, risiko burnout. Bayangin kamu bikin produk, promosi nonstop, jaga komunitas, bikin konten tiap hari, sambil tetap mikirin strategi baru. Kalau nggak kuat mental, kamu bisa ngerasa hampir tekanan menentukan target pasar dan metode pembayaran. Kamu harus tahu persis siapa pembelimu, di mana mereka aktif, dan apa yang mereka mau. Salah target, semua biaya iklan bisa hangus percuma. Jangan lupa sistem pembayaran juga harus aman dan praktis. Jadi masih mau jualan produk digital? Tenang, nggak semua sisi gelap ini harus jadi alasan buat mundur kok. Terus disinilah tempat orang-orang yang tangguh bertahan. Kalau kamu bisa melewati tantangan-tantangan ini, kamu nggak cuma dapat uang, tapi juga dapat skill, daya tahan, dan reputasi yang nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar angka di dashboard. Kalau kamu ngerasa video ini membuka mata kamu, klik like, share ke temenmu yang lagi mulai jualan produk digital, dan tulis di kolom komentar, gue siap hadapi sisi gelapnya. Dan kalau kamu mau aku bahas strategi biar bisa survive di tengah kompetisi ini, solusinya simpel. Jadilah beda dari yang lain. Jadi aku juga jualan produk digital kok, kayak e-course, ebook gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal digital, aku punya sebuah video yang sepertinya itu berisi cerita yang harus kamu tahu gitu. Klik yang ini ya, biar kamu tahu. Nah, klik aja.